kami menemukan bandel KR edisi tahun 1980. Tapi yang jahat, tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus khusus itu. Dikatakan ini di mana? Diambil Pak kemarin sama Bareskrim. Itu pernyataan staf perpustakaan daerah. Ya, ada YouTube-nya, ada beredar. Jadi tahun 80, Januari, Februari, Maret, April, Mei ada. Tapi begitu Juni, Juli, Agustus 4 atau 3 bulan itu diambil. Kalau memang itu barang bukti kejahatan, boleh diambil. Itu kan bukan barang bukti kejahatan. Tapi tim tidak kekurangan akal. Ketika cek, saya tanya, cari koran edisi setahun sebelumnya. Ya, karena edisi sebelumnya itu pada bulan Agustus, bulan puasanya. Cek, bulannya terbaca apa? Pasa. Tidak ada puasa ya? Tidak ada puasa. Yang ada pasa. Dan cari cek Kedaulatan Rakyat edisi sekarang. Semua terbaca pasa. Jadi kalau misalnya nanti, karena ada yang berusaha diedarkan, itu puasa, maka kami akan mempertanyakan. Karena kalau itu hanya digital, kami tidak akan terima. Kami harus terima bukti analognya. Dan kemana bundel koran milik perpustakaan daerah DIY, yang itu hak rakyat, kok dibawa oleh petugas. Ya, ini Pasar Pramuka Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggi, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Untuk Rapli Harun ini akan mendapat kabar terbaru masalah ijazah Pak Jokowi. Ada kader dari PDI Perjuangan, ya, yaitu namanya Bitor Suryadi. Dia menjelaskan bahwasanya ya ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Rapli Harun menyebar luaskan berita ini, seolah-olah Rapli Harun ini keren lah ya kan. Rapli, kau tuh sedang mempertontonkan kebodohan kau sendiri kepada seluruh Indonesia. Kenapa? Karena berita sampah kayak gini kau percaya. Patutlah dulu kau kena pecat jadi komisaris 2 kali. Sebenarnya ini cara berpikir kau. Ya wajar lah kena pecat. Kata Rapli Harun, ya dokumen tersebut maksudnya ijazah dibuat di Pasar Pramuka. Ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta ya. Oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggi, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDI Perjuangan DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto untuk melengkapi kekurangan berkas pendaftaran Jokowi di KPUD DKI. Maksudnya gini, kata si Rapli ini ya, Pak Jokowi waktu mau mendaftarkan diri menjadi gubernur DKI ya, Pak Jokowi ini menyuruh 3 orang tim inti, yaitu si Apit, Anggi, sama Widodo untuk membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Masuk nggak kalau mau Rapli? Sementara Joko Widodo ya sudah menjadi wali kota 2 periode menggunakan ijazah yang sama. Jadi ngapain Pak Jokowi menyuruh orang ke Pasar Pramuka untuk buat ijazah? Kalau seandainya ya ijazah Bapak Jokowi hilang, kan lembaga pendidikannya masih ada tegak berdiri. Pak Jokowi tinggal melaporkan ke kepolisian, habis itu dia meminta duplikat ya ke lembaga pendidikannya. Ya kan, kayak SD, SMP, SMA, universitas masih ada berdiri, tegak berdiri. Jadi ngapain mesti ke Pasar Pramuka membuat ijazah? Kan nggak masuk akal. Rapli bengak jangan kau pelihara, kau buang. Bapak Joko Widodo sewaktu mendaftarkan diri menjadi wali kota Solo, ya itu kan dia ijazahnya sama juga. SD, SMP, SMA, sama kuliah sama. Maksud kau ijazah mana? Ijazah UGM. Kalau ijazah UGM, waktu wali kota Pak Jokowi juga mendaftarkan diri memakai ijazah dari UGM, gelar insinyur. Bukannya kalian juga tuh, ya, yang membuat isu bahwasanya Pak Jokowi sewaktu mendaftarkan diri menjadi wali kota gelarnya Dr. Andes. Kan kalian yang mengeluarkan isu. Padahal ya kebenarannya adalah
Waktu Bapak Joko Widodo sudah menjadi wali kota, Bapak Joko Widodo berkunjung ke PT Sritek, ya kan? Kan di spanduknya itu ditulis gelar Pak Jokowi Dr. Andes. Itu entah kesalahan dari PT Sritek ataupun kalian yang mengeditnya, pembenci Pak Jokowi. Ya enggak? Pak Jokowi itu tidak pernah, ya kan, menukar dokumennya. Lagipun nggak mungkin sebengak itu KPU nggak tahu dia kalau ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka. KPU kan pasti memverifikasi, ya kan, di mana ijazah itu dikeluarkan. Kan KPU pasti cek, nggak mungkin nggak. Kalau kau bengak, Rapli jangan ngajak-ngajak orang. Kata si Rapli lagi, mereka turun ke pasar pojok Pramuka, maksudnya yang 3 orang itu, ujar Bitor. Ya, nama Widodo tersebut sebagai aktor utama, ya, disebut-sebut menghilang. Orang memang nggak ada si Widodo ini yang pemeran utamanya. Ini kan ngarang cerita. Cuman ini ceritanya, ya kan, cerita paling bengak sedunia. Kata si Rapi, ya, Widodo itu menghilang sejak Bambang Tri menulis buku kontroversial membeberkan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi ke publik. Ya Allah, kok ada lah orang sebengak ini, pendidikan tinggi, tapi ya cerita kayak gini dia percaya. Kata si Rapli lagi, kan, dibilang dia, ya, Widodo tidak lagi bisa dilacak. Tapi keterangan dari Dhani Iskandar sangat kuat bahwa proses pembuatan dokumen palsu itu terjadi. Ya, terjadi di sana. Kata dia, ya, kata dia gini, ya kan, Widodo tidak lagi bisa dilacak. Tapi keterangan dari Dhani Iskandar sangat kuat bahwa proses pembuatan dokumen palsu itu terjadi di sana. Tambah Bitor. Andi Wijayanto sendiri menurut Bitor ya sempat terkejut saat mengetahui foto di semua ijazah Jokowi identik dan seragam, padahal seharusnya berbeda untuk tiap jenjang pendidikan. Andi harus berani bicara bahwa dia pernah melihat dokumen itu. Ya, menurut si Rapli ini, ya kan, dibilang si Bitor, si Andi Wijaya itu terkejut dia karena dia pernah melihat dokumen Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi semua. Kata dia semua fotonya identik, SD, SMP, SMA, kuliah identik. Kan bengak kau Rapli, dari mana ceritanya fotonya sama semua? Kan ada perbedaan umur, nggak mungkin lah, ya kan. Ijazah Pak Jokowi yang dari UGM sama fotonya dengan ijazah SMA, SMP, SD. Kalau mau bicara itu Rapli, pakailah logika. Ya, jangan macam orang nggak punya pendidikan. Kalau seandainya foto SD, SMP, SMA, ya, sama kuliah identik sama, berarti kan nggak mungkin lah. Jangankan KPU, anak TK aja tahu dia membedakannya, nggak mungkin ijazah asli sama fotonya semua. Aduh, Rapli, coba kau tanya langsung, ya, kan masih ada itu lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi, SD, SMP, SMA sama UGM kan masih berdiri itu. Kesana aja kau tanya, daripada kau menebar berita bengak kayak gini. Ya, membuat malu diri kau sendiri. Apa nggak malu kok? Berita kayak gini kau sebarluaskan kepada seluruh Indonesia. Berita abal-abal. Siapa yang percaya Pak Jokowi buat ijazah di Pasar Pramuka? Sementara lembaga pendidikannya masih tegak berdiri. Gampang orang mengeceknya. Gampang KPU untuk mengeceknya. Ya nggak, Rapli? Rapli, coba kau tanya Bapak Ganjar Pranowo. Kan Ganjar tuh mengasihkan kartu kagama kepada Bapak Joko Widodo karena Pak Jokowi alumnus dari Universitas Gadjah Mada. Nggak mungkin ya Ganjar memberikan kartu kagama kalau Pak Jokowi tidak lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Itu yang pertama. Yang kedua, Rapli, ya, coba tanya Pronojiwo. Kan waktu Pak Jokowi selesai ya
menamatkan pendidikannya di UGM, Pak Jokowi melamar kerja dengan Pronojiwo, almarhum adik iparnya, sama Pak Jokowi. Mereka melamar kerja ke PT Kertas Krap Aceh, dan mereka diterima di sana. Pronojiwo masih hidup, kau tanya aja sama dia, daripada kau sebar berita bengak gini. Kan yang malu kan diri kau sendiri. Ya, Rapli, gak ada lagi berita kau yang lain. Carilah berita yang keren sikit, Rapli. Ya, berita yang agak-agak mengedukasi. Jangan karena kau dipecat Pak Jokowi jadi komisaris 2 kali, ya kan? Habis itu kau benci kali sama Pak Jokowi, kau tebarkan berita kayak gini. Bukan tambah keren kau, tambah bengak kau nampak. Gak mungkin Pak Jokowi buat ijazah di Pasar Pramuka. Logika saja, Rapli. Orang lembaga pendidikannya masih ada berdiri kok. Memangnya kau pikir Pak Jokowi itu kayak kawan kau si Tipa? Ya, mengaku gelar doktor filsafat, nggak taunya universitasnya bilang bahwasanya Tipa itu tidak pernah mendapatkan gelar doktor filsafat dari sana. Betul nggak, Rapli? Coba cek kejiwaan kau, Rapli, ya kan? Udah agak-agak kau ini. Buat seluruh Indonesia, jangan percaya omongan orang seperti ini. Rapli ini akan hanya ingin menebar fitnah aja, menjatuhkan reputasi Bapak Joko Widodo. Secara logika tidak mungkin Pak Jokowi membuat ijazah di Pasar Pramuka sementara lembaga pendidikannya masih tegak berdiri. Ya, buat seluruh Indonesia, cerdaslah dalam menerima suatu berita, cek and dicek dulu.